Ini diberikan lewat mulut ya, langsung diminum. Penurun panasnya lewat dubur, yaitu ini Pamol. Hai Mam, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku akan menceritakan pengalamanku menggunakan dua jenis obat penurun panas. Satu lewat mulut dan satu lagi lewat dubur. Pada dasarnya, kedua jenis obat ini sama-sama menurunkan panas dan bisa dikonsumsi saat suhu tubuh anak di atas 38 derajat Celcius, yang artinya anak kita sedang demam. Dari kedua cara ini, manakah obat yang paling cepat menurunkan panas? Obatnya apa aja? Di sini aku pakai yang pertama ini adalah Sanmol ya nih. Ini Sanmol yang sering kita kasih ke anak kita ketika dia sedang demam. Ini diberikan lewat mulut ya, langsung diminum. Yang kedua ini aku pakai penurun panasnya lewat dubur, yaitu ini Pamol. Kelihatan nggak nih? Nih. Istilah lainnya itu adalah suppositoria. Dari kedua jenis obat penurun panas ini, kira-kira mana yang paling manjur? Langsung saya bahas satu persatu. Pertama-tama aku akan membahas Sanmol ya. Ini Sanmol ini obat yang sering kita berikan untuk anak dengan cara diminumkan lewat mulut. Obat ini bisa digunakan dengan syarat anak masih mau makan atau minum. Jadi anak itu masih bisa menelan makanan atau minuman yang kita berikan. Biasanya obat ini diberikan 3 kali sehari setelah makan. Waktunya pagi jam 6, siang jam 2, dan sore sebelum tidur. Biasanya sekitar jam 8 atau 9 malam. Itu kalau aku ya. Untuk dosis, anak aku kan 2 tahun, itu dikasih 5 mili. Untuk anak di bawah 1 tahun atau lebih, kalian cek aja di sini udah ada dosisnya. Cara kerja sirup ini ketika kita minumkan ke anak, otomatis kan dia mengikuti sistem pencernaan. Ketika sudah sampai di lambung, dia akan diproses dengan enzim-enzim dan lain-lainnya. Kemudian masuklah dia ke usus halus. Nah, di situ baru terjadi proses penyerapan ya sari-sari makanan dan mungkin obat-obatan yang kita makan. Nah, barulah dia bisa beredar ke seluruh tubuh. Biasanya Anin setelah minum Sanmol beberapa menit atau mungkin 1 jam itu dia akan ngerasain ngantuk, terus dia tidur. Nah, saat tidur ini mungkin reaksi obatnya akan kerasa banget ya. Anin itu berkeringat banyak, bahasanya itu apa ya, keringetnya brobol gitu loh. Keluar semua sampai rambutnya itu basah. Terus demamnya atau panasnya itu dia akan turun perlahan. Biasanya kalau sakitnya cuma demam biasa kayak gitu mams, itu dikasih ini aja udah sembuh. Tapi kemarin itu kan anak aku disertai dengan infeksi. Jadi ceritanya anak aku itu dia kena demam berdarah dan campak itu sekaligus bareng. Udah aku kasih Sanmol 3 hari tapi nggak ada perubahan. Dan ternyata dia kena demam berdarah dan campak. Nah, selanjutnya yang kedua ini ya Pamol atau suppositoria. Itu adalah istilah untuk obat yang dimasukkan lewat dubur. Bentuknya itu kayak gini nih, aku buka satu ya. Nih ya, bentuknya kayak gini. Nih, dia kayak tabung, terus bagian depannya itu ada lancipnya. Ini wajib disimpan di kulkas saat tidak dipakai karena dia dalamnya itu kayak gel gitu, mams. Mudah meleleh, makanya harus ditaruh kulkas. Untuk cara kerja penurun panas lewat dubur ini adalah saat Pamol ini sudah masuk ke dalam dubur anak, otomatis kan badannya itu panas. Nah, karena Pamol ini terbuat dari gel, mudah leleh sehingga obat akan mencair dan akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di sekitar anus. Sehingga masuk ke aliran darah dan mulailah bekerja menyebar ke seluruh tubuh. Kita bisa menggunakan obat ini saat kondisi anak kita agak-agak ekstrim. Contohnya nggak bisa makan, dia muntah, mual, terus kejang, terus kesadarannya mulai menurun. Dari gejala yang aku sebutkan ini, nggak mungkin dong anak kita bisa mengkonsumsi atau meminum sirup Sanmol. Makanya ada alternatif menggunakan penurun panas lewat dubur. Kalau menurut perawat yang ada di Samudra Husada, kemarin yang nanganin Anin itu, kalau memang suhu tubuhnya terlalu ekstrim, bisa pakai ini karena lebih cepat diserap oleh tubuh. Dan ternyata waktu aku membuktikan memang benar, saat Anin aku kasih Pamol itu suhu tubuhnya dia bisa lebih rendah dari yang sebelumnya. Menurut artikel yang aku baca, ternyata bahan pembungkus dari obat ini itu terbuat dari gelatin atau minyak kakao, sehingga kapsulnya itu kalau kita pegang ya mams ya, itu terasa licin gitu, sehingga mudah untuk kita masukkan ke dalam dubur si anak kita. Tapi
saat memasukkannya itu kita juga harus berhati-hati Mams, karena kalau sampai salah memasukkannya biasanya akan ngerasa nggak enak, kayak ada yang ganjel gitu. Kalau pengalaman aku kemarin sore itu teman udah aku kasih Sunmol ini tapi nggak mempan gitu Mams. Akhirnya aku putusin buat tengah malam tuh aku masukin ini ke duburnya Anin dan terjadilah drama. Biasalah ya, karena ini kan pengalaman baru, mungkin Anin juga takut, dia nangis. Tapi habis aku masukin ini selang 10 atau 15 menit dia udah anteng lagi, nggak takut lagi, dan perlahan suhu tubuhnya Anin itu menurun dari 39,8 lama-lama itu 38 sampai pagi hari. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan obat seperti ini ya, Pamol ini, kalian bisa pergi ke bidan atau dokter terdekat. Nah, itu tadi adalah sekilas cerita aku, pengalaman aku menggunakan 2 jenis obat penurun panas ini. Semoga cerita aku ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!